Ada beberapa faidah yang bisa kita ambil dari ayat 1 hingga ayat 16 insya Allah. Yang pertama, penjelasan tentang keutamaan malam Lailatul Qadar ya. Dan malam ini hanya ada di bulan Ramadan ya. Dan banyak keutamaannya ya, di antaranya bisa menghapus dosa kalau kita sholat atau berpuasa di bulan Ramadan. Ya, man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, gitu ya. Barang siapa sholat ya tepat pada Lailatul Qadar yakni sholatul lail karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni. Itu sudah berlalu ya beberapa bulan yang lalu ya. Kemudian yang kedua, penetapan masalah qada dan qadar serta lauhul mahfud. Yang ketiga, diutusnya para rasul merupakan tanda kasih sayang Allah kepada siapa? Kepada hambanya. Oleh karena itu masa fatrah yakni masa tidak adanya nabi dan rasul ya, itu tidaklah lebih baik daripada masa turunnya wahyu. Yang keempat, sikap kaum musyrikin yang mengesahkan Allah dalam hal rububiyahnya tidaklah timbul dari sebuah keyakinan, akan tetapi mereka hanya mengikut saja. Oleh sebab itu sikap tersebut tidaklah membuat mereka beribadah kepadanya. Dan inilah keadaan setiap ilmu ataupun keyakinan yang lemah ya. Jadi ini yang kadang-kadang disangka orang-orang yang ngaji sunnah itu menganggap orang musyrik itu bertauhid gitu ya. Padahal orang-orang musyrik itu zaman jahiliyah hanya bertauhid sebatas tauhid rububiyah. Itu hanya meyakini Allah sebagai penciptanya, pemberi rizki, dan itu tidak akan bermanfaat bagi mereka sepanjang tidak beribadah kepada Allah semata. Itu ya. Kemudian di antara faedah berikutnya adalah kebenaran janji Allah kepada Rasulnya dan terkabulnya doa beliau. Yang berikutnya, keimanan yang timbul ketika menghadapi sebuah siksaan tidaklah bermanfaat. Ini hati-hati ya. Jadi mumpung kita masih diberi kesempatan, ya kita harus jaga iman dan takwa dan banyak beramal soleh. Jangan sampai kita tinggalkan iman dan takwa ketika matahari terbit dari barat baru beriman, maka itu tidak akan bermanfaat. Apalagi adanya siksaan. Kalau sudah timbul, maka sangat berbahaya sekali dan Allah tidak akan menerima tobat ya manakala siksaan itu telah datang. Kemudian penjelasan tentang apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin ya, kaum Quraisy ya terhadap dakwah Islam berupa penentangan dan kekufuran. Dan yang terakhir adalah informasi Al-Qur'an tentang hal yang gaib dan kebenarannya dalam hal ini merupakan bukti bahwa Al-Quran adalah wahyu dan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.